untuk isi pertandingan oke, coachnya ya lumayan, puas. Kala di laga debut, Zico sayangkan fisik punggawa Garuda Nusantara. Pemain keturunan baru Sintayong, Zico Jamaisore, turut buka suara atas kekalahan timnas U20 Indonesia atas Slovakia di laga debutnya. Sebagai informasi, pada laga tersebut, Zico Sore tampil selama 90 menit. Kendati merupakan laga pertama, pemain PEK Slowe itu juga memulai permainan dengan sangat baik. Pemain PEK Slowe U21 tersebut beberapa kali mampu membahayakan gawang Slovakia U20. Usai laga, Zico menilai Garuda Nusantara tampil baik di babak pertama. Sayangnya, penurunan fisik terlihat sepanjang babak kedua sehingga harus rela menerima kekalahan. Saya beranggapan ini game yang sulit. Bagus, kita bisa unggul lebih dulu 1-0. Dalam banyak kesempatan, kita bermain baik. Tapi juga secara fisik, kita kesulitan. Namun, kita bisa lebih baik lagi. Ucap pemain berusia 19 tahun itu. Apa yang dikatakan Zico bisa dikatakan benar. Secara permainan, skuad Garuda Nusantara mampu mengimbangi Slovakia. Namun fisik masih menjadi masalah utama. Bahkan faktor tersebut yang selalu digarisbawahi Sintayong sejak menangani timnas Indonesia. Namun di lain sisi, Sintayong menyebut tingkat kepercayaan diri pasukannya telah mengalami peningkatan. Namun dia menyayangkan lantaran wasit yang memimpin laga itu cenderung berpihak kepada Slovakia U20. Hal itu terbukti lewat keputusan-keputusan kontroversial yang ditunjukkan pengadil lapangan di laga tersebut. Memang kalau dilihat hasilnya saja kita kalah, tapi pemain sudah bekerja maksimal dan baik. Lawan tim Eropa, kepercayaan diri mereka meningkat, tapi agak tersinggung karena wasit memihak lawan. Tutur Sintayong. Jadi pengalaman berharga berikut rangkuman TC Timnas Indonesia U20 di Eropa. Timnas Indonesia U20 diketahui menjalani pemusatan latihan yang cukup panjang di Eropa. Pemusatan latihan itu dimulai di Turki pada pertengahan Oktober 2022. Tak hanya menjalani sesi latihan, Marcelino dan kawan-kawan juga menjalani serangkaian laga uji coba. Ada 7 laga uji coba yang dilakoni tim asuhan Sintayong selama berada di Turki. Lawan yang dihadapi mulai dari klub-klub lokal Turki hingga timnas Turki U20 dan Moldova U20. Selain itu, timnas Indonesia U20 juga sempat menjalani 1 laga uji coba dengan sebuah klub yang berasal dari Arab Saudi, yakni Al Adalah FC. Hasilnya, skuad Garuda Nusantara mampu meraih 3 kemenangan, 2 kekalahan, dan 2 hasil imbang. Setelah menjalani pemusatan latihan di Turki, petualangan timnas Indonesia U20 berlanjut ke Spanyol. Mereka tiba di negeri Matador pada tanggal 16 November 2022. Saat di Spanyol, Muhammad Ferrari dan kolega mengikuti turnamen usia muda yang dikenal dengan sebutan Costa Calida Region de Murcia Football Week. Di ajang tersebut, pasukan Sintayong yang berkesempatan untuk menjalani 2 laga uji coba pada ajang itu, yakni menghadapi Prancis U20 dan Slovakia U20. Meski berakhir dengan kekalahan, ajang itu sangat penting bagi timnas Indonesia U20. Slovakia U20 dan Prancis U20 yang menjadi lawan mereka di turnamen ini juga akan tampil di Piala Dunia U20 2023 yang bakal berlangsung di Indonesia pada Mei tahun depan. Dalam rangkaian uji coba dengan strategi serta susunan pemain yang diterapkan Sintayong di skuad timnas Indonesia U20, harapannya kerangka skuad Garuda Nusantara mulai terbentuk. Kabar baik untuk timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022.
Dua winger yang tengah berkarir di Liga Slovakia, Eki Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, bisa dikatakan hampir pasti membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Hal tersebut dikarenakan kompetisi Fortuna Liga atau Liga Slovakia musim 2022-2023 telah memasuki libur musim dingin dan akan berlanjut pada Februari 2023 mendatang. Meskipun begitu, Eki masih bersama skuad FC Vion Zlatibor FC ikut dalam turnamen musim dingin atau Winter League Team Sport Liga 2023. Eki mencetak gol untuk FC Vion Zlatibor FC saat melawan tim asal Republik Česka, Sigma Olomouc pada Jumat lalu. Sementara itu untuk Witan Sulaiman sudah tidak ada jadwal pertandingan lagi bersama AS Trenčín. Kabar ini sekaligus jadi berita baik untuk Sintayong dan timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2022. Jadwal Piala AFF 2022 akan dimulai pada 20 Desember 2022 dan berakhir pada tanggal 16 Januari 2023. Untuk itu, Witan dan Eki bisa konsentrasi penuh untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Di lain sisi, skuad timnas Indonesia kemungkinan tidak berbeda jauh saat FIFA Matchday lawan Kuraçao September 2022 lalu. Hanya saja saat ini timnas Indonesia akan ketambahan dua pemain naturalisasi yang resmi menjadi WNI, yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh PSSI yang menyatakan bahwa keduanya telah dimasukkan Sintayong ke dalam skuad Garuda untuk berjuang meraih gelar perdana di event 2 tahunan itu.